Perkenalkan, saya Steviana Habukoban dengan NPM 213402516337 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang bunga obligasi. Yang pertama, pengertian bunga obligasi. Bunga obligasi adalah keuntungan obligasi yang biasa disebut dengan kupon obligasi. Tingkat imbal hasil kupon tidak menentu karena berdasarkan pada jenis obligasi dan kebijakan penerbit obligasi. Kupon obligasi umumnya lebih besar dibandingkan dengan bunga simpanan deposito. Yang kedua, fungsi obligasi. Obligasi berfungsi sebagai surat utang yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi juga berfungsi sebagai cara untuk menentukan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Pihak emiten cenderung memilih menerbitkan obligasi, yang mana tujuannya meningkatkan nilai perusahaan dengan biaya relatif murah dibandingkan harus menerbitkan saham dengan risiko besar. Yang ketiga, jenis obligasi. Obligasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama berdasarkan penerbitnya. Obligasi berdasarkan penerbitnya atau pihak emiten dapat dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, government bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah, contohnya Departemen Keuangan atau Bank Negara. Risiko obligasi ini cenderung kecuali karena ditanggung negara. Yang kedua, corporate bond. Obligasi ini diterbitkan di perusahaan dan biasanya untuk jangka waktu yang relatif panjang. Corporate bond memberikan tingkat bunga yang cukup tinggi kepada pemegangnya. Yang ketiga, municipal bond. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah. Prinsipnya kurang lebih hampir sama dengan government bond. Risiko obligasi ini cenderung lebih rendah dibandingkan dengan corporate bond. Yang keempat, foreign bond. Obligasi ini diterbitkan oleh negara asing. Salah satu resikonya adalah penggunaan mata uang asing. Kedua, berdasarkan jangka waktunya. Berdasarkan waktunya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, obligasi jangka panjang, yang berarti tanggal jatuh temponya cukup lama, umumnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, obligasi jangka pendek, umumnya memiliki tanggal jatuh tempo maksimal 1 tahun. Jenis yang ketiga berdasarkan perhitungan bunganya. Berdasarkan perhitungan bunganya dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, fixed rate bond. Obligasi dengan bunga tetap artinya akan memberikan kisaran bunga dengan nilai tetap sesuai dengan jangka waktunya. Yang kedua, floating rate bond. Obligasi ini mengambang, artinya jumlah persen bunga yang diberikan bersifat tidak tetap atau mengalami perubahan. Yang ketiga, zero coupon bond. Obligasi ini tidak memberi bunga kepada pemegangnya, namun sebagai penggantinya akan diberikan diskon saat membeli dan membayar obligasi. Yang keempat, berdasarkan nominal obligasi. Obligasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu obligasi konvensional nilai nominal berdasarkan lebih dari 1 miliar. Yang kedua, obligasi retail, nilai nominal obligasi cenderung kecil. Berikutnya tentang keuntungan dan kekurangan dari bunga obligasi. Bunga obligasi memberikan beberapa keuntungan. Yang pertama, biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibandingkan dengan penerbitan saham. Yang kedua, memberikan pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. Yang ketiga, tingkat risikonya jauh lebih rendah dibandingkan dengan saham. Yang keempat, bunga obligasi lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman kredit. Yang kelima, pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. Yang keenam, tingkat bunga tidak dipengaruhi harga pasar obligasi. Yang berikutnya, kekurangan dari bunga obligasi. Bunga obligasi memiliki kelebihan, ternyata obligasi juga memiliki kekurangan. Yang pertama, tingkat bunga pada obligasi sangat bergantung pada besaran bunga di pasar. Jika harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun, begitupun sebaliknya. Yang kedua, walaupun termasuk sebagai investasi yang aman, investasi obligasi tetap memiliki risiko gagal bayar. Terlebih jika peminjam tidak mampu membayar bunga dan pokok utang. Yang ketiga, perusahaan yang mengeluarkan obligasi bisa memiliki kemungkinan untuk melakukan penarikan sebelum masa jatuh tempo apabila terdapat persyaratan tersebut dalam kontrak perjanjian. Yang keempat,
Obligasi juga dapat tergantung pada adanya perubahan-perubahan yang terjadi di luar kondisi ataupun kendali kita. Misalnya, seperti kondisi ekonomi atau politik suatu negara, sehingga mempengaruhi kondisi pasar modal. Yang kelima, selain itu obligasi juga mempunyai risiko capital loss. Hal ini bisa terjadi ketika kamu menjual obligasi sebelum jatuh tempo. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang.